Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Marito dengan EDRM 0102-1907 dari Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi kelas 6A. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai pola-pola atau model-model kemitraan yang merupakan ujian praktek tengah semester dari mata kuliah Kemitraan dan Jejaring Usaha Perkebunan yang diampu oleh dosen Bapak Iman Arman, SPMM, dan Ibu Yeni Laura Kumaladewi, Putar-Putar, SPMP. Nah, kemitraan adalah keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling melibatkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara pihak dari pelaku usaha kecil, mikro, menengah, atau UMKM dengan pelaku usaha besar. Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha dilaksanakan dengan pola atau model yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil oleh pemerintah dan dunia usaha. Nah, pola-pola usaha kemitraan adalah yang pertama pola kontak bisnis, yaitu pola dengan interaksi usaha relatif pasif dan tanpa ada perjanjian formal, misalnya tukar-menukar informasi. Kemudian yang kedua, pola kontrak bisnis, yaitu pola dengan interaksi usaha bersifat aktif, hubungan eksplisit, biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pola usaha kemitraan kerjasama bisnis, adalah pola dengan interaksi usaha bersifat aktif dan terdapat berbagai penanganan manajemen baik pemasaran, modal, dan produksi. Kemudian yang terakhir, pola usaha kemitraan keterkaitan bisnis, adalah pihak bisnis yang terlibat tetap memiliki kebebasan usaha, tetapi ada kesepakatan dalam melakukan proses produksi, pelatihan supervisi, pengendalian mutu, dan promosi. Selanjutnya adalah pola kemitraan. Yang pertama, pola kemitraan tidak langsung adalah pola pembinaan usaha skala lebih besar selaku pembina, tetapi tidak ada kaitan dengan usaha kecil. Contohnya adalah kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Kemudian yang kedua adalah pola kemitraan langsung, adalah pembinaan ada kaitan dengan kegiatan usahanya. Contohnya adalah PIR atau perusahaan inti rakyat. Nah, selanjutnya model kemitraan vertikal, yaitu perusahaan membagi resiko kepada usaha yang di bawahnya. Misalnya, pola inti plasma atau PIR, subkontrak, perdagangan umum, waralaba, distribusi, dan keagenan. Kemudian, model kemitraan horizontal, yaitu perusahaan bersama-sama menghadapi pesaing dari luar, misalnya kerjasama operasional usaha patungan atau join, bagi hasil, atau outsourcing. Selanjutnya adalah model kemitraan semu, adalah suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kemitraan mutualistik adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal. Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang melalui peleburan dan pengembangan di mana organisasi, kelompok, atau perorangan yang memiliki kelemahan dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan bersama, melebur dan bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Nah, selanjutnya model-model kemitraan dalam organisasi lain. Yang pertama adalah model kemitraan Subordinate Union of Partnership,
di mana kemitraan antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Hubungan yang terjadi adalah atas bawah atau kuat dengan lemah. Kemudian adalah yang kedua, model kemitraan Union of Partnership, di mana pihak-pihak yang bekerja sama memiliki persamaan secara relatif, baik tujuan, misi, volume usaha, status, atau legalitas. Kemudian model kemitraan Linear Collaboration of Partnership, di mana kemitraan dengan tidak membedakan volume usaha, status, legalitas, atau kekuatan para pihak. Tekanan utama adalah kesamaan visi dan misi. Hubungan terjadi pada garis lurus dan tidak saling tersubordinasi. Selanjutnya, model kemitraan inti plasma, di mana hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha skala lebih besar, di mana usaha skala lebih besar ini bertindak sebagai inti dan usaha kecil bertindak sebagai plasma. Perusahaan bermitra sebagai perusahaan inti yang menyediakan lahan dan saprodi, menampung, membeli hasil produksi, dan memberi bimbingan manajemen, teknis, teknologi kepada petani atau kelompok tani dan kelompok mitra sebagai plasma. Selanjutnya yang kedua, model kemitraan kontrak beli, di mana hubungan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha skala lebih besar yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara tertulis untuk jangka waktu tertentu yang disaksikan oleh instansi pemerintah. Kelompok usaha kecil merupakan wadah yang mengkoordinasikan anggotanya dalam pengaturan produksi, pengumpulan, dan penyortiran produksi yang akan dibeli oleh perusahaan, yang melakukan pengemasan produksi sesuai dengan permintaan perusahaan, pembeli, dan mewakili anggotanya dalam hubungan dengan perusahaan pembeli. Pemerintah tidak terlibat secara langsung, fungsi sebagai moderator dan fasilitator. Kemudian model kemitraan subkontrak, di mana model ini hubungan kemitraan usaha kecil dengan usaha skala lebih besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi seluruh sebagian komponen produk yang diperlukan. Usaha besar sebagai bagian dari proses produksinya dengan tanggung jawab penuh pada usaha besar. Usaha besar memberi bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan, kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan. Pada kemitraan ini, usaha kecil tidak melakukan kontrak secara langsung dengan usaha besar, tetapi melalui agen atau pedagang. Model kemitraan dagang umum. Nah, pada model kemitraan ini, hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha skala lebih besar dalam pemasaran produk. Biasanya dilakukan dengan cara mewajibkan usaha besar untuk memasarkan produk usaha kecil atau usaha kecil memasuk keperluan usaha besar. Kemudian memberikan kesempatan usaha kecil untuk mengerjakan produksi sesuai keahlian usaha kecil dan menjual hasil produksi tersebut kepada usaha besar yang bukan mitra usahanya. Dan memberikan kesempatan usaha kecil untuk memasarkan produk dari usaha besar. Nah, selanjutnya model kemitraan keagenan, di mana hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha skala lebih besar, di mana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan produk, usaha besar sebagai mitranya. Pola keagenan, di mana pihak produksi atau memiliki sesuatu, serta pihak lain atau agen bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Selanjutnya, model kemitraan waralaba, di mana kemitraan ini pemberi waralaba atau franchisor memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba yang disertai dengan manajemen. Dalam pola ini, usaha besar sebagai pemberi waralaba yang menyediakan penjaminan yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah model kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Nah, pada model kemitraan ini, model kerjasama operasional, kelompok mitra menyediakan lahan,
sarana, dan tenaga kerja, serta perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan suatu komoditi pertanian atau perkebunan. Demikianlah video pembelajaran mengenai materi pola-pola atau model kemitraan untuk memenuhi tugas ujian praktek dari mata kuliah kemitraan dan jejaring usaha perkebunan. Saya Ade Irma Marito, pamit undur diri. Apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.